Tuhan berserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doa untuk kesucian bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan. Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Mari kita semua memuji Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bagi nyatakan kemuliaan
Haleluya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkaulah segalanya bagi kami. Tempat kami berharap selalu Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Oh, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku.
Allah Maha Kuasa dan kekal, di dalam kasih-Mu yang lemah lembut terhadap manusia, telah mengutus anak-Mu Juru Selamat kami, Yesus Kristus, menjadi manusia untuk menderita maut di atas kayu salib, dan kerendahan hatinya, dan juga mengambil bahagian dalam kebangkitannya melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan yang pertama diambil daripada kitab Mazmur 118 ayat 1 hingga 2, disambung ayat 19 hingga akhir. Mazmur 118 ayat 1 hingga 2, disambung ayat 19 hingga akhir. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita kerananya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Inilah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 hingga 16. Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 hingga 16. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keldai muda lalu naik ke atasnya, seperti ada tertulis, Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keldai. Mula-mula murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Inilah Injil Kristus. Salam jemaat Tuhan, kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi ini kita dapat bersama-sama dalam ibadah Minggu Palma. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami datang kepada Engkau pada pagi hari ini. Kami bersyukur hari ini adalah hari Minggu Palma, mengingatkan kami tentang Yesus memasuki Yerusalem. Dan kami mau berdoa ya Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mohon Roh Kudus Tuhan yang memimpin kami, yang membimbing kami supaya kami dapat mengikuti pelajaran firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kami semua. Rapilah hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema khotbah pada pagi ini menuju ke kayu salib. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 12 ayat 12 hingga 16. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda lalu Ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis,
Jangan takut, hai Putri Sion. Lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Hari ini adalah Minggu Palma. Ini mengingatkan kepada kita Yesus memasuki Yerusalem. Adalah suatu peristiwa yang sangat penting bagi orang percaya. Apakah perkara penting yang terjadi dalam peristiwa ini? Hal yang pertama, Yesus disambut. Dalam Yohanes pasal 12 ayat 13 berkata, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyungsung dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Hal yang pertama ini kita melihat bagaimana Yesus telah disambut dengan penuh meriahnya. Kedatangan Yesus di sini menjadi perhatian yang besar bagi masyarakat pada masa itu. Bagi mereka ada alasan penting mengapa mereka bersukacita dan menyambut Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka. Mereka menganggap Yesus datang kepada mereka adalah untuk menyelamatkan dan membebaskan mereka daripada kekuasaan pemerintahan Kaisar Romawi yang dianggap kejam pada masa itu. Laungan yang bergema, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Mereka mahu merajai atau mereka mahu Yesus menjadi raja atas mereka dan mengalahkan serta menghancurkan pemerintahan Romawi pada waktu itu. Mereka tidak memahami atau mengetahui tujuan utama Yesus memasuki Yerusalem. Apa yang kita faham di sini, Yesus memasuki Yerusalem menandakan bermulanya masa penderitaan yang berat yang bakal ditanggung oleh Tuhan Yesus. Semasa Yesus dalam perjalanannya memasuki Yerusalem, Yesus bersama murid-muridnya, Yesus menunggangi keledai. Ini memberi gambaran yang jelas kepada kita bahwa Yesus datang bukan dengan kekerasan, tetapi Yesus datang membawa damai dan pengharapan secara rohani. Pada masa itu di tempat itu tidak ada kuda. Biasanya kuda digunakan dalam peperangan. Tapi dia datang untuk menyelesaikan masalah dosa manusia. Hal yang menarik di sini adalah mereka sungguh-sungguh menyambut Yesus. Tetapi bagaimana kita pada pagi ini? Adakah Anda bersemangat untuk menyambut Yesus datang dalam hidup Anda secara pribadi? Mari kita menyambut Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus datang ke dunia ini adalah untuk membawa pengharapan yang kekal kepada semua umat manusia yang berdosa. Saya percaya dalam ibadah kita pada pagi ini, kita semua datang dengan hati yang bersyukur karena nama Tuhan Yesus yang menjadi penyelamat agung dalam hidup kita. Saudara dan saudari, hal yang kedua ialah Yesus datang untuk kita. Mari kita lihat dalam Zakaria pasal 9 ayat 9 hingga 10. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai Putri Sion. Bersorak-sorailah, hai Putri Yerusalem. Lihat, Rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Saya melihat orang membuat persiapan ketika menjelang Minggu Palma. Biasanya yang disediakan adalah salib dan menghiasi pintu-pintu dan tiang gereja. Ini bertujuan memperingati peristiwa Yesus memasuki Yerusalem. Apa yang kita mau lihat di sini, Minggu Palma juga mengingatkan kepada kita bahwa dia datang di dalam kehidupan kita secara pribadi.
Dia datang untuk menyatakan pengharapan dan sukacita kepada kita semua. Mungkin ramai di antara kita sangat memerlukan Tuhan Yesus. Oleh itu, mari kita datang kepada Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Biarkan Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup kita. Kita melihat Yesus datang untuk bangsa ini yang hidup dalam kegelapan dosa. Dia menunjukkan kerendahan hatinya dan memenuhi rancangan Allah Bapa di surga. Yesus datang ke Yerusalem adalah rancangan Allah Bapa di surga, di mana Yesus akan melalui penderitaan yang berat dan menuju ke kayu salib. Tetapi manusia tidak mengerti apa yang Yesus lakukan semua ini. Kedatangannya ini adalah dia akan mati dan bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus menyatakan kemenangan besar di mana manusia telah diselamatkan, dibebaskan dari kekuasaan kegelapan, yaitu iblis. Bagaimana respon kita terhadap Yesus? Adakah kita selama ini sentiasa mendengar suaranya? Saya berdoa agar melalui peristiwa pada pagi ini, Tuhan menyentuh hati kita semua agar merenungi firman Tuhan yang kita belajar pada pagi ini. Hal yang ketiga dan terakhir, hayati arti Minggu Palma. Mari kita baca Yohanes 12 ayat 16. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya untuk dia. Saudara dan saudari, para murid Tuhan Yesus sendiri tidak mengerti apa yang terjadi ke atas guru mereka. Yang menghairankan di sini, kenapa para murid-murid Yesus tidak mengerti peristiwa ini? Bagaimana dengan kita pada pagi ini? Setiap tahun kita menghadir kebaktian Minggu Palma. Kita semua tahu biasanya dalam kebaktian Minggu Palma ada salib dan orang-orang memegang daun palem atau daun-daun yang lain. Ini adalah cara gereja hari ini menyatakan penghayatan mereka terhadap peristiwa Yesus memasuki Yerusalem. Dan kemudian kita mengikuti perjalanan Tuhan Yesus menuju ke kayu salib. Apa yang mau saya tekankan di sini ialah kita merenungi peristiwa ini dengan sungguh-sungguh di dalam hati kita terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui peristiwa ini menyadarkan kepada kita bahwa Yesus sanggup kembali ke Yerusalem, bahwa dia tahu sudah tiba masanya dia harus menderita. Dia akan menanggung penderitaan yang berat sehingga dia mati di atas kayu salib karena untuk kita semua. Saya berdoa kepada kita semua supaya mengambil masa ini untuk berdoa kepada Tuhan Yesus dan nyatakan isi hati kita bahwa kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus atas pengorbanannya yang besar terhadap kita semua. Saudara dan saudari, kita telah mempelajari firman Tuhan pada pagi ini yang mendorong kepada kita semua supaya menyambut kedatangannya dalam hidup kita. Kita sambut dia dengan hati yang penuh sukacita, penuh dengan kesyukuran. Kita bersyukur karena Yesus datang untuk kita semua yang berdosa. Seterusnya, kita diingatkan supaya menghayati peristiwa ini dengan menyatakan ucapan syukur atas apa yang telah Tuhan Yesus lakukan kepada kita semua. Dan Tuhan Yesus juga datang kepada kita untuk menyelamatkan kita, membebaskan kita daripada kekuasaan iblis. Dan kita bersyukur pada hari ini. Itu sebabnya mari kita menyambut hari Palma ini dengan hati kita yang bersyukur kepada Tuhan. Dan biarlah kita mengikuti perjalanan Tuhan Yesus sampai kepada kayu salib. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Kami berdoa supaya Roh Kudus Tuhan yang memimpin kami, Roh Kudus Tuhan yang membimbing kami dan beri kami roh pengertian. Dan juga ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau datang kepada kami semua untuk membebaskan kami daripada kuasa iblis, kuasa kegelapan. Dan kami bersyukur ya Tuhan supaya kami semua merenungi
akan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Semua ini adalah karena kasih-Mu Tuhan terhadap kami semua. Dan biarlah kami mengikuti perjalanan Tuhan Yesus menuju ke salib. Terima kasih Bapa di surga, terpuji dan mulialah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mengakui iman Naisin bersama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari ketiga dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Selamat beribadah kepada semua jemaat Tuhan. Padri mengambil kesempatan di sini mengucapkan selamat menyambut Hari Palma kepada Anda semua. Marilah kita bersama menyambut Raja Penyelamat kita yang agung. Baiklah, mari kita mendengar beberapa pengumuman gereja. Yang pertama, kebaktian Kamis Putih pada 1 hari bulan 4, 2021 hari Kamis jam 7.30 malam. Seterusnya, kebaktian Jumat Agung pada 2 hari bulan 4, 2021 hari Jumat jam 8 pagi. Manakala kebaktian hari Paskah adalah pada 4 hari bulan 4, 2021 masa jam 8 pagi. Saya mendorong kepada jemaat Tuhan supaya dapat mengikuti semua kebaktian yang telah disebutkan sebentar tadi. Dan secara khususnya kebaktian hari Paskah, saya mendorong supaya kita semua bersiap sedia untuk menghadiri kebaktian pada masa ini. Dan seterusnya adalah gotong royong membersih kawasan tapak bangunan gereja pada 3 hari bulan 4, 2021 hari Sabtu jam 8 pagi. Ini melibatkan semua gereja, dan saya ingin mengingatkan kepada kita supaya dapat menyediakan air minuman dan kuih-muih. Penyediaan kita pada kali ini adalah putlak. Artinya kita masing-masing bawa makanan. Yang seterusnya adalah tabung dana pembangunan Gereja Anglikan Seumur Hidup Kuala Penyu. Kita mengucap syukur karena setakat ini jumlah kutipan yang dibuat adalah Rp807. Kita bersyukur karena Tuhan memberkati kita semua dan kita bersedia memberi sumbangan ini kepada tabung dana pembangunan gereja kita. Terima kasih kepada Anda yang telah memberinya. Pada minggu ini dalam kebaktian Anda boleh bersedia untuk menyediakan sampul dan Anda menyediakan uang untuk disumbangkan ke dalam tabung dana gereja. Terima kasih. Terima kasih atas perhatian Anda semua
Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bersama Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita menerima berkat daripada Allah. Santosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari kita bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gak benar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gak bentar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua.